Al-Haddad. Tahlil itu adalah yang pertama kali menggagas beliau, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan ini sudah dikaji, bukan kata saya, bukan cuma saya yang cari tahu, bahkan ulama-ulama nyari tahu ini tahlil siapa yang nyusun sih. Pertama ini tahlil, ide siapa ini, baca-bacaan ini, baca-baca ayat Quran, baca-baca zikir. Jadi tahlil ini susunan zikir-zikir, terus setelah kita baca zikir kita baca doa, yang pahala zikir tadi kita minta sama Allah dikirimin kepada fulan fulan fulan. Allahumma ja'alhu fida'an lahu minan nar. Ya Allah, jadikanlah bacaan kami untuk almarhum fulan tebusan buat dia, jangan sampai dia masuk neraka, hijab buat dia jangan sampai masuk neraka, dan seterusnya. Siapa ini yang pertama kali bikin? Dikaji sama ulama. Kalau kagak salah bahkan sampai diadain bahthul masail buat nyari tahu siapa ini yang pertama kali punya ide baca-bacaan tahlil. Subhanallah, ternyata usut punya usut, ini adalah kebiasaan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi semua orang Indonesia yang tahlil kudu terima kasih, kalau bahasa kasarnya mah. Ya, kita ngucapin terima kasih karena sebab ide, ajaran, susunan beliau kita bisa nikmatin, kita dan orang tua kita yang meninggal nikmatin juga itu. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu baca tahlil tiap malam. Kalau kita kan nungguin orang meninggal, Pak ya. Nungguin orang meninggal, mau nungguin ziarah kalau kita tuh. Jadi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu baca tahlil tiap malam. Saban abis isya tuh baca tahlil, tapi baca ratib dulu. Jadi salah satu rutinitas Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad habis sholat isya baca ratibul Haddad dulu tuh. Sebenarnya meratib amalan harian. Habib Abdullah Al-Haddad setiap malam habis isya baca ratibul Haddad. Selesai baca ratibul Haddad, baca tahlil baru itu tiap malam. Cuma kalau beliau baca tahlil la ilaha illallahnya 500. Kalau kita kan udah kabur tuh 500, entah kagak ada yang mau ngikut kita 500. Jadi kalau makanya Pak, kalau orang dulu emang Habib Abdullah Al-Haddad dari kecil emang udah nyandu sama zikir, udah nyandu sama zikir, emang demen banget. Kagak heran kalau gedenya Allah ilhamkan menyusun ratibul Haddad, Allah ilhamkan menyusun tahlil, bacaan yang dibaca, tentang kebiasaan Habib Abdullah Al-Haddad. Dan itu ternyata tercatat, oh tahlil itu pertama beliau, itu inisiatif beliau. Baca zikir-zikir terus pahalanya dikirim buat almarhum. Sampai sekarang orang meninggal baca tahlil, kalau orang mau pergi haji baca ratib. Padahal dua-duanya itu zikir harian rutinitasnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada yang baru tahu itu di sini? Ada yang baru tahu? Kalau tahlil itu susunan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, jadi jasanya luar biasa, kudu kenal kita ini. Kita sering menikmati jasa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada para ulama, para kiai yang kami taati dan kami muliakan, Bapak Muspika Kecamatan Belingi, Bapak Takmir Masjid, pengurus, dan para jamaah sekalian. Alhamdulillah pagi ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti menyampaikan materi di kajian subuh Masjid Agung Belingi. Para jamaah sekalian, kita saat ini berada di sebuah zaman perubahan besar.
di mana kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dari golongan masyarakat tradisional, itu mengalami perubahan besar karena datangnya gelombang yang disebut globalisasi. Pikiran-pikiran tingkat dunia masuk ke Indonesia. Dan ini tanpa sadar mengejutkan sekaligus mengubah tatanan masyarakat. Ya. Hal-hal yang tidak pernah terjadi di tengah masyarakat yang mapan dengan tradisinya ini tiba-tiba berubah. Ya. Terjadi perubahan besar. Tradisi-tradisi kebiasaan masyarakat, tahlilan, pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu, belajar di berbagai negara di dunia. Ya. Mulai ada yang belajar di Mesir, di Saudi, Maroko, ada yang belajar di Amerika, di Inggris, bahkan ada yang belajar di Rusia. Santri-santri dan sekarang belajar di luar negeri. Itu sebabnya sebagian di antara mereka kemudian membentuk komunitas yang namanya pengurus cabang istimewa NU Rusia, ya, pengurus cabang istimewa NU Swedia, Amerika, di mana-mana. Nah, sebagian di antara mereka kemudian mempertanyakan, tradisi ini wong NU ini dari mana asalnya? Dari mana asal-usul tahlilan? Di Mekah, Madinah, Jeddah, di mana nggak ada itu tradisi ini. Di Mesir juga nggak ada. Di tempat-tempat lain juga nggak ada. Adanya cuma di Indonesia. Nah, biasanya kalau sudah bertanya soal begini-begini ini jarang yang bisa menjelaskan. Asal-usule tahlilan ini tekondi. Ya. Lalu muncul pandangan-pandangan dari luar yang menganggap bahwa tradisi-tradisi yang dijalankan umat Islam ini adalah sifatnya bid'ah. Dan kemudian mereka mengambil satu hadis yang mereka ulang-ulang itu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Saben-saben bid'ah iku dhalalah, sesat. Dan saben-saben kesesatan pun neraka. Ya. Nah, ini artinya apa? Mereka gak paham. Ya. Jadi ada sebetulnya penjelasan-penjelasan itu. Jadi terutama kalau kita membuka naskah-naskah kuno yang ditulis para ulama zaman Wali Songo. Ya. Kita nanti akan mengetahui bahwa tradisi ini Wali Songo yang meletakkan. Ya. Sebelum zaman Wali Songo nggak ada tradisi selamatan, ya. Tradisi tahlilan. Orang meninggal diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun pertama, setahun kedua, 1000 hari, nggak ada. Ada orang yang nggak paham, kemudian menuduh bahwa tradisi ini adalah warisan agama Hindu. Ini nggak ngerti, Hindu nggak ada peringatan itu. Ya. Orang-orang beragama Hindu itu kalau meninggal,
itu diperingati 12 tahun setelah kematian. Namanya upacara serada. Lah umat Islam tidak ada peringatan 12 tahun setelah kematian. Nah itulah, karena mereka tidak paham. Nah susahnya penjelasan tentang kitab-kitab ini yang ditulis pada zaman Wali Songo, itu semua naskah masih ditulis dengan aksara Jawa kuno. Jadi para wali itu belum menulis dalam huruf Arab Pegon, belum ada, masih nulis. Nah kebanyakan orang pesantren sudah gak bisa membaca aksara Jawa. Di PBNU itu alhamdulillah ya, kita masih mengumpulkan ada naskah masa Mojopahit akhir, masa Demak, masa Pajang sampai masa Mataram. Ya. Masih ada 6.528 naskah. Nah dari situ kita bisa tahu asal usulnya tahlilan, asal usulnya selamatan, kenduren, ada semua tradisi itu. Dan itulah khas wong Indonesia, di tempat lain tidak ada. Ya. Nah dalam kesempatan yang singkat ini satu aja yang sekarang lagi diperdebatkan banyak orang, saya sedikit ngupas masalah asal usul tahlilan. Ya. Ini tidak ada di tempat lain. Ya. Nah, awal dari tahlilan ini baru zaman Wali Songo, di mana ada salah seorang anggota Wali Songo yang bernama Syekh Datuk Abdul Jalil namanya. Dia putranya ulama dari Malaka, ya, Syekh Datuk Soleh. Beliau tinggal di Cirebon, ya, dan beliau menuntut ilmu di Baghdad selama 17 tahun. Setelah itu menunaikan ibadah haji dan balik ke Cirebon. Ya. Tergabung dalam Wali Songo dan kemudian dakwah. Tokoh inilah ya, yang pertama melakukan perubahan besar dalam masyarakat di Nusantara, terutama di Jawa. Ya. Beliau yang mengenalkan kepada penduduk di Nusantara tentang berbagai hal baru. Beliau pelopor terbentuknya masyarakat, terbentuknya rakyat. Ya. Sebelum itu seluruh penduduk di wilayah Nusantara itu dibagi dua, yaitu penduduk yang tinggal di dalam keraton, ya, penguasa, itu disebut golongan Gusti, golongan Tuan. Ya. Penduduk yang tinggal di luar keraton itu disebut golongan Kawulo, ya. Artinya abdi, artinya budak. Kawulo tidak memiliki apa-apa, semua adalah milik golongan Gusti, ya. Itu sebabnya dalam cerita-cerita kuno selalu digambarkan kalau keluarga kerajaan itu pergi berburu lewat hutan, ya, kemudian melewati kampung, desa dan sebagainya, ketemu perempuan, oh cantik perempuan ini, langsung diambil, nggak peduli itu istrinya orang atau anaknya orang, diambil. Ya. Dan seringkali pangeran-pangeran itu tinggal di desa-desa tertentu, meninggal anak di situ, ya sudah, nggak diurusi. Ya, itu. Ini masih mending, masih lumayan. Tradisi yang biasa terjadi ya, pada masa sebelum Islam
itu kalau pihak keraton membangun jembatan, membangun candi, membangun keraton dan seterusnya, itu dalam aturan arsitektur ya, pembangunan itu ada syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu di setiap pondasi bangunan ya, seperti ini tiang di bawahnya itu harus ada namanya wadal atau tumbal, anaknya masyarakat, anaknya kawulo diambil, ditanam hidup-hidup di situ. Kenapa? Karena sebagian dari kalangan keraton ya, itu menganut agama yang namanya agama Tantra. Ya. Agama Tantra ini ya, jarang diulas oleh para sejarawan, sekalipun itu merupakan dasar dari agama yang dianut oleh raja-raja di Nusantara ya, termasuk Raja Singosari, Kertanegara, macam-macam itu penganut Bhairava Tantra ya. Di mana dalam upacara peribadatan ada namanya Pancamakara atau disebut Molimo 5M ya. Mamsa, Matsya, Madya, Maituna dan Mudra. Disitulah dalam upacara itu harus ada korban manusia ya. Jadi itu anak-anak usia 10 tahun, laki-laki perempuan disembelih di situ, ditumpuk mayatnya ya. Jantungnya diambil dimakan, darahnya diminum ya. Banyak prasasti-prasasti menuliskan upacara itu ya. Salah satunya yang bisa dibaca itu di Sumatera Barat, prasasti Suroasu menceritakan Aditya Warman diangkat menjadi pendeta Bhairava di atas tumpukan ratusan mayat ya. Digambarkan dia duduk di atas tumpukan mayat sambil minum darah ya. Itu agama zaman kuno yang dianut di sini seperti itu ya. Dan yang menjadi sasaran utama menurut catatan sejarah orang-orang yang beragama Islam ya. Itu sebabnya kalau kita melacak sejarah, Islam itu sudah masuk ke Jawa tahun 674 Masehi, zaman kerajaan Kalingga ya. Sejaman dengan Khalifah Muawiyah yang menggantikan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tidak ada saudagar Islam yang datang di sini, tapi Islam nggak berkembang ya. Nah itu nanti kita bisa baca, ada naskah kuno namanya kitab Mu'asror, artinya kitab rahasia. Di dalam kitab itu disebutkan Sultan Al-Gabah dari negara Rum ya, wilayah Rum itu di utara Persia. Sebagian sekarang ada di Uzbekistan ya. Di Uzbekistan sampai sekarang masih ada kota kecil namanya kota Al-Gabah. Nah, di situ disebutkan Sultan Al-Gabah mengirim 20.000 keluarga ke Jawa ya, untuk tinggal di Jawa dan mengembangkan agama Islam di Jawa. Ternyata semua mati, terbunuh ya, digambarkan dibunuh oleh para siluman, orang-orang yang melakukan amaliyah ibadah yang menurut catatan itu ajaran dari Ejajil ya.
semacam ajaran iblis. Digambarkan, dilaporkan bahwa seluruh umat Islam yang dikirim ke Jawa terbunuh semua, habis. Sultan Al-Gabah kemudian mengirim lagi, kali ini 4.000 keluarga. Ternyata digambarkan semua, hampir semuanya mati terbunuh, tinggal 200 orang. Akhirnya Sultan Al-Gabah memerintahkan ya, para ulama yang memiliki karomah untuk datang ke Jawa, mengupayakan bagaimana Pulau Jawa bisa dihuni umat Islam. Datanglah berbagai ulama yang punya karomah dari berbagai negara ke Jawa. Ya. Disitulah ulama itu melakukan berbagai usaha agar Jawa bisa dihuni umat Islam. Nah, di sini nanti kita akan ketemu salah satu dari ulama yang dikirim Sultan Al-Gabah ke Jawa. Itu melakukan perjalanan di pedalaman Jawa sambil menempatkan yang disebut dalam catatan kitab Mu'asrar tadi, tumbal-tumbal untuk menolak kejahatan para jin. Akhirnya tokoh ini bertemu dengan penguasa Jawa di atas Gunung Tidar, ya. Di Jawa Tengah sana. Gunung Tidar itu nama dalam bahasa Jawa kuno, basa Kawi. Tidar itu artinya mati, gunung kematian. Disitulah terjadi perbincangan antara ulama ya yang dikirim Sultan Al-Gabah dengan tokoh penguasa Jawa yang dikenal dengan nama Dang Hyang Semar. Ya. Tokoh ulama inilah yang kita kenal dengan nama Syekh Subakir. Ya. Pernah dengar nama Syekh Subakir? Itu pertama kali yang numbali tanah Jawa supaya bisa dihuni umat Islam. Ya. Jadi dulu umat Islam itu sasaran utama, jadi tumbal, jadi wadal itu untuk korban. Baru setelah zaman Syekh Subakir Islam bisa masuk. Ya. Tetapi masuknya Islam bukan penduduk pribumi, Pak. Orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina, ya, itulah penduduk Muslim yang paling kuno di Nusantara. Ya. Jadi zaman Singosari, zaman Mojopahit, itu orang-orang Cina di sepanjang pantai, mulai Tuban, Lasem, Muslim semua. Penduduk pribumi belum. Ya. Dan penduduk kebanyakan itu tadi anaknya diambil untuk korban dalam upacara Molimo. Ya, itu sebabnya zaman Wali Songo umat Islam dilarang dekat-dekat atau ngelakoni Molimo. Yang dimaksud itu upacara agama itu. Ya. Belakangan karena orang nggak ngerti Molimo diterjemahkan madat, maling, madon, main, terus maling. Ya. Ini karena nggak ngerti, tapi aja aslinya itu sebetulnya yang dilarang itu agama Bhairawa Tantra. Ya. Itu umat Islam nggak ada yang bisa ngalahkan itu. Kenapa? Orang yang ngamalkan ilmu Tantra Bhairawa ini sulit untuk dibunuh. Ya. Ditusuk tombaknya patah. Ya. Dibacok pedangnya putus. Ya. Istilahnya orangnya sakti-sakti. Itulah banyak orang Islam yang mati terbunuh. Ya. Bahkan di dalam catatan
dari Persia sana, abad 9 Masehi, tahun 980 Masehi, orang-orang dari wilayah Lorestan, suku Lor di Persia, itu datang ke Jawa. Ya. Mereka tinggal di tempat namanya Loram. Karena orang Lor. Loram ini desa di Kudus sana. Ya. Itu pertama kali ada orang Islam dari Persia sana. Ya. Tapi yang penting kita catat, orang Lor di provinsi Lorestan. Ya. Wilayah Persia di Iran sana. Nah, yang perlu kita catat, wilayah Lorestan ini mulai zaman kuno sampai sekarang itu penduduknya Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang. Jadi jangan nganggep nek Iran itu Syiah semua. Enggak, ada wilayah provinsi Lorestan itu yang penduduknya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang abad 9 datang di sini. Ya. Nanti menurut prasasti Loram terjadi pertempuran dengan Dharma Wangsa, Airlangga dan seterusnya. Banyak yang mati terbunuh. Termasuk nanti keturunan orang-orang Lor itu mati dibunuh. Ya. Salah satunya kalau kita ke Gresik ada makam Fatimah binti Maimun. Itu orang Persia, orang Lor di desa Leran. Ya. Nanti di dalam makamnya itu ada prasasti. Ya, menetapkan ini makam Syahidah Fatimah binti Maimun bin Ibadullah. Jadi beliau dianugerahi gelar Syahidah, orang yang mati syahid, mati dibunuh. Jadi gak gampang dulu membawa Islam. Sampai zaman Wali Songo, Sunan Bonang dalam usia sekitar 20 tahun masuk ke wilayah Kediri. Kediri itu pusatnya Bhairawa Tantra sejak zaman Calon Arang. Calon Arang itu penganut ajaran Bhairawa Tantra. Ya. Itu digambarkan nanti bagaimana Sunan Bonang tarung dengan pendeta Bhairawa. Dan Sunan Bonang keluar dari wilayah Kediri, nyebrang sungai. Ya. Digambarkan Sunan Bonang kemudian tinggal di desa namanya Singkal, sekarang masuk Kabupaten Nganjuk, dan kemudian mendirikan langgar pertama di Singkal. Disitulah beliau nanti dakwah. Ya. Jadi kita bisa bayangkan Sunan Bonang ya, itu keluar dari Kediri karena konflik itu dengan orang-orang yang dianggap memiliki kedikdayaan, memiliki kesaktian luar biasa. Nah, itulah kemudian tokoh Syekh Datuk Abdul Jalil ini mengusahakan bagaimana wilayah Jawa bisa dihuni umat Islam. Beliau pertama-tama membangun desa namanya Lemah Abang di Cirebon. Tidak satu desa, tapi banyak desa ya, di berbagai tempat, dari wilayah Banten di barat sampai wilayah timur di wilayah Blambangan, Banyuwangi. Itu ada desa Lemah Abang, Lemah Abang, Lemah Abang. Di desa Lemah Abang itulah Syekh Datuk Abdul Jalil memberikan pernyataan bahwa penduduk desa Lemah Abang itu bukan kawulo, ya, tetapi masyarakat. Ya. Kenapa masyarakat? Diambil dari bahasa Arab musyarakah, orang sederajat yang bekerja sama, ya. Tinggal di wilayah itu. Apa bedanya kawulo dengan masyarakat?
masyarakat punya sesuatu yang tidak dimiliki kawula. Ya. Kawula itu nggak punya apa-apa, semua milik Gusti, milik keraton. Masyarakat tidak. Ya. Mempunyai dua hal, punya hak dan milik. Ya. Agama itu hak, nggak boleh diganggu. Anak, istri itu hak ya. Yang nggak boleh diambil orang sembarang secara sembarangan. Rumah itu milik kita, hak kita ya. Jangan diganggu. Ini yang membedakan antara orang Lemah Abang dengan penduduk desa yang lain. Itulah pertama kali perubahan. Untuk membedakan orang-orang Lemah Abang dengan penduduk desa lain, antara masyarakat dengan kawula, itu Syekh Datuk Abdul Jalil mengajarkan. Ya, kalau kawula itu menggunakan kata ganti diri kulo atau kawula, artinya Buddha. Kalau masyarakat di desa Lemah Abang itu menyebut diri dengan sebutan ingsun. Zaman itu orang yang punya hak untuk mengatakan diri ingsun itu hanya raja. Di luar itu tidak ada. Ya. Itu sebabnya ketika desa Lemah Abang ini mulai banyak berkembang, pihak keraton marah. Ya. Kenapa? Wong desa ngomong ingsun itu, ya. Itu merusak tatanan. Ya. Disitulah mulai terjadi. Ya. Kalau anaknya orang desa biasa diambil untuk wadal, untuk tumbal, mereka diam saja. Tapi ketika orang Lemah Abang anaknya akan diambil, mereka kerjasama bareng. Ayo dilawan. Kenapa? Anak itu hak kita, milik kita. Dirampas untuk dibunuh jadi wadal. Disitulah terjadi perlawanan. Ya, perubahan-perubahan ini yang terjadi. Nah, ini kaitannya apa dengan tahlil? Nah, tahlil pertama ya, itu dilakukan penduduk desa Lemah Abang. Jadi waktu itu gak ada orang di desa lain tahlilan, belum mengenal, karena Islam belum berkembang. Tapi desa Lemah Abang pasti desa Muslim. Ya, sekalipun ada orang agama lain juga, tapi umumnya desa Muslim. Karena menggunakan istilah masyarakat. Diambil dari bahasa Arab musyarakah. Desa Lemah Abang inilah pertama kali tahlilan. Dan kita lacak, kenapa? Ya, Syekh Datuk Abdul Jalil ini mengajarkan rangkaian doa yang belakangan kita kenal dengan tahlilan. Rupanya beliau menemukan ya, riwayat hadis yang ditulis Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Beliau mensyarahi hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ternyata ada disebutkan dunia ini ketika dicipta, penghuni awal itu ada bangsa yang disebut Al-Hin dan Al-Bin. Bangsa Hin dan bangsa Bin. Itu jauh sebelum ada Nabi Adam. Bangsa ini masih sangat lemah. Lalu didatangkanlah
jin untuk menjadi penghuni bumi. Ya, itu nanti ada penjelasannya, uraiannya. Ya. Nah, para jin ya ini dengan bangsa Hin dan Bin ini selalu terlibat perang, pertumpahan darah dan seterusnya. Lalu diceritakan 1000 tahun sebelum Adam diturunkan, ya, Allah mengirim malaikat Ajajil ya, beserta para malaikat, kemudian mengusir bangsa jin dari bumi. Mereka diusir semua dan tinggal di pulau-pulau di tengah laut. Ya. Artinya bangsa jin itu diusir dari wilayah daratan untuk pergi ke wilayah pulau-pulau di tengah laut. Nah, itulah yang kemudian jadi dasar Syekh Datuk Abdul Jalil untuk berpikir Nusantara ini pulau-pulau di tengah laut ya, berarti bangsa jin panggonane di pulau-pulau Nusantara ya, itu pandangan Syekh Datuk Abdul Jalil. Dan beliau mendapati kenyataan ya, bagaimana di wilayah Nusantara ini sering terjadi hal yang aneh ya. Wong kesurupan itu masal, 50 orang kesurupan bareng ya. 100 orang kesurupan bareng macam-macam, bahkan ada yang namanya amuk ya. Wong ngamuk tanpa sebab, ngamuk bunuhi orang. Ini pasti pengaruh dari bangsa jin penghuni pulau di tengah laut. Jadi Indonesia itu aneh akhirnya ya. Wilayah yang aneh. Kenapa? Karena menurut riwayat itu pulau ini dihuni bangsa jin sebelum manusia. Nah, itu sebabnya kenapa mereka nggak suka dengan orang Islam. Ya. Disitulah Syekh Datuk Abdul Jalil ini kemudian menyusun rangkaian doa yang harus dibaca oleh semua umat Islam yang tinggal di wilayah Nusantara. Ya. Doa-doa yang dipilih, ya doa yang untuk menghindari pengaruh jahat setan dan bangsa jin. Ya. Disitulah kita temukan rangkaian pertama. Ya ditulis sak dalile. Mulai baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Surat pertama Al-Baqarah, ayat kursi, itu semua untuk menghindari pengaruh setan dan bangsa jin. Ada dalilnya itu, gak ngawur. Itulah kenapa dibacakan rangkaian itu yang sampai sekarang kita kenal dengan tahlil. Ya. Itu nanti silakan dicari satu persatu rangkaian tahlil itu. Dalilnya apa? Ya. Nah itulah pertama kali Desa Lemah Abang itu dulu dikenal desa yang tidak pernah kisruh. Ya. Desa lain itu dulu sering kisruh, tawuran antar desa. Ya. Itu sering terjadi, pembunuhan dan seterusnya. Tapi desa yang dibacakan tahlil itu paling aman, paling tenang, tidak pernah mengalami gangguan apapun. Ya, jadi ini awal-awal desa Lemah Abang sebagai tempat orang mengamalkan amalia tahlil.
ini tapi jadi masalah. Ya. Kenapa? Itu tadi bukan kawula tapi jadi masyarakat. Orang Jawa yang tinggal di wilayah Lemah Abang menggunakan kata ganti diri ingsun, bukan lagi kulo atau kawula. Orang Sunda ya, di daerah Banten sama, harus menggunakan kata ganti diri ingsun, bukan abdi. Ya, murid-murid Syekh Datuk Abdul Jalil yang ada di Sumatera itu tidak diperbolehkan menggunakan kata ganti diri saya atau sahaya, artinya budak. Ya, menggunakan kata ganti diri awak atau aku. Itu perubahan besar waktu itu. Inilah yang kemudian membuat orang-orang dari keraton marah, karena masyarakat menganggap dirinya sederajat dengan para gusti. Ya, itulah nanti Syekh Datuk Abdul Jalil ini ajarannya dikenal manunggaling kawula gusti. Ya, sebetulnya itu perubahan sosial. Jadi kalau ajaran torekot atau tasawuf manunggaling kawula gusti, Sunan Giri sama, Sunan Kalijogo sama, Sunan Bonang juga sama. Ya. Tetapi karena Syekh Datuk Abdul Jalil menerapkan ini untuk kehidupan masyarakat, pemerintah sing ngamuk, ya. Ini mengganggu stabilitas. Syekh Datuk Abdul Jalil dianggap provokator. Ya. Tapi itulah ya, perubahan masyarakat Indonesia baru zaman itu. Kalau tidak ada Syekh Datuk Abdul Jalil, gak kenal istilah masyarakat orang kita, tetap jadi kawula, ya. Tidak mengenal hak dan milik seperti kita saat ini, ya. Kita ambil contoh ketika pemerintah Belanda tahun 1870 melakukan penetapan undang-undang agraria, ya, masalah pertanahan. Ternyata pemerintah Belanda menemukan wilayah Forsten London, yaitu Keraton Jogja dan Surakarta, ya, itu ternyata penduduknya tidak punya tanah, tidak punya rumah. Kenapa? Di Jogja dan Surakarta penduduk sana namanya kawula, kawula. Jadi tidak ada yang punya rumah, itu tidak ada, semua milik keraton. Ya, itu ada di dalam catatan Belanda. Loh, ini wilayah paling dalam, padahal kerajaan Islam, ternyata aturannya masih aturan lama. Sementara masyarakat di Pantura sudah punya hak milik rumah yang bisa diwariskan turun-temurun. Di Jogja dan Surakarta belum. Baru nanti tahun 1916 ada ordonansi pembagian tanah, ya, dari kerajaan kepada penduduk. Ya, itu pun bukan hak milik, ya, hak guna bangunan. Jadi revolusi dulu itu dimulai di Lemah Abang. Ya. Itulah kemudian dari pihak keraton muncul pelarangan terhadap ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil. Karena Syekh Datuk Abdul Jalil ini yang merintis berdirinya desa-desa Lemah Abang, maka beliau juga dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Ya. Dan ketika Sultan Trenggono menjadi Sultan Demak, ya, beliau marah sekali dengan Syekh Lemah Abang ini. Kenapa? Beliau mengajarkan penduduk Lemah Abang tidak boleh membayar pajak. Islam tidak pernah mengajarkan
pembayaran pajak. Ya, nah ini kita bisa lihat nanti. Kenapa? Karena zaman dulu ada satu cerita meriwayatkan ketika Syekh Datuk Abdul Jalil ya, itu lewat di alun-alun Keraton Demak. Beliau menyaksikan puluhan orang membabati suket, ya, membersihkan suket di alun-alun. Ya, panas-panas, kemudian beliau dekati. Ya, ditanya dari mana asalnya, dari penduduk daerah sekitar. Ya, dan ditanya, sampean bekerja ini dibayar berapa? Orang-orang menyatakan tidak dibayar. Ya. Kenapa? Ini namanya membayar pajak, namanya krik haji. Yaitu orang miskin yang tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tidak bisa bayar pajak. Maka pajaknya harus dibayar dengan tenaga. Ya. Sebulan sekali datang membabati rumput, ya, atau pajak namanya kemit, menjaga rumahnya pejabat kerajaan tanpa dibayar. Nah, disitulah Selema Abang ini marah beliau. Ya, ini orang sudah miskin, nggak punya apa-apa, masih ditarik pajak. Kalau nggak bisa bayar dengan uang, harus dengan tenaga. Nah, sehari babat suket, orang ini nggak bekerja, keluarganya di rumah makan apa? Itulah kemudian beliau membuat fatwa haram hukumnya bayar pajak yang syarat menungso. Orang miskin itu harus dibantu. Islam nggak ngajar no pajak. Islam hanya ngajarkan zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan seterusnya. Pajak nggak ada. Itulah kemudian Sultan Trenggono menyatakan ajaran Syekh Lemah Abang dilarang di wilayah Demak. Ya. Di tempat lain juga sama. Kerajaan Pajajaran juga menyatakan melarang ajaran Syekh Lemah Abang. Dan penduduk desa Lemah Abang kemudian diberi cap wong abangan. Ini asal usulnya abangan. Jadi dulu masyarakat Islam pertama itu di Lemah Abang. Ya. Orang pertama yang tahlilat ya di Lemah Abang. Tapi karena stigma abangan itu jelek, ya, akhirnya berubah masyarakat ini. Ya. Sampai sekarang masih ada desa Lemah Abang itu masih ada. Ya. Dan kebiasaannya, tradisinya agak beda pandangannya dengan masyarakat sekitar. Ya. Karena dulu ceritanya begitu. Ya. Kemudian ada orang Amerika, Clifford Geertz, menggambarkan abangan itu agama animisme dinamisme. Nek santri agama Islam, nek priayi Hindu Buddha, ngawur ini. Ya. Jadi aslinya itu justru di Lemah Abang itu, wong-wong abangan itulah yang dulu perintis berdirinya Islam yang egaliter, yang merakyat dan seterusnya. Itu di situ. Awalnya dulu kawulo. Sampai sekarang wilayah Jogja itu masih menyebut dirinya kawulo. Ya. Dan penduduk Jogja itu memang nggak ada tanah hak milik itu, ya, sampai sekarang ya statusnya masih semacam tanah pinjaman dari keraton. Ya. Keraton sewaktu-waktu bisa ngambil tanah itu. Sementara di wilayah Pantura, area dakwanya Wali Songo, ya hak milik sudah di luar dua keraton itu. Rumah yang milik kita, hak kita milik, anak-anak milik kita.
di mana semua ini bisa diwariskan ke anak cucu. Ya. Jadi ini ya, tahlilan itu menceritakan tentang perubahan sosial masyarakat Islam di Indonesia. Justru itulah yang menandakan munculnya komunitas Islam yang disebut masyarakat. Itu kaitannya dengan tahlil. Habis itu desa-desa sekitar ikut ya, tahlilan semua. Dengan harapan agar terhindar dari pengaruh jahat setan dan bangsa jin. Nah, ini nanti kita akan kaitannya ada naskah yang berisi ajaran Sunan Kalijogo, judulnya Kidung Purwojati. Ya, itu ada 48 pupuh. Pupuh pertama itu yang kita kenal dengan Ono Kidung Rumeksa ing Wengi, itu Sunan Kalijogo. Nah, di dalam naskah Kidung Purwojati, Sunan Kalijogo mencatat di tanah Jawa, mulai Blambangan sampai Banten, itu ternyata ada sekitar 197 kerajaan bangsa jin. Di naskah itu disebutkan tempat-tempat wilayah dan ratune jin sekalian, ya. Termasuk Blitar, Serengat, itu ada ratune jin dewi-dewi. Berarti kitab Bidayah wan Nihayah bener. Pulau di tengah laut ini tempat hunian bangsa jin yang diusir ya, sebelum Nabi Adam datang. Dan usianya jin itu memang diriwayatkan ribuan tahun. Ya. Kalau manusia paling lama 100 tahun, jin itu bisa 5.000, 6.000 tahun umurnya. Ya. Nah itu artinya Sunan Kalijogo pun membuktikan bahwa di Jawa ini ada 197 kerajaan bangsa jin. Dan ini nanti kaitannya dengan sejarah penduduk yang tinggal di Jawa. Kenapa? Setiap kali terjadi perubahan, ada siklus, pasti ada pertumpahan darah. Kita bicara sejarah loh, ya. Tidak ada perubahan yang tidak berhubungan dengan pertumpahan darah. Ya. Kita lihat aja, Mojopahit jatuh, ya. Itu ditandai dengan kronogram tahun Jawa yang disebut sirna hilang kertaning bumi. Sirna itu hilang kertaning bumi. Kenapa? Raja Kertabumi hilang dari keraton karena apa? Terjadi kerusuhan besar, keraton dijara massa, dibakar, pejabat-pejabat dibunuh semua, sampai Prabu Kertabumi hilang. Ya. Itu nanti kita bisa baca di naskah Wararaton, catatan itu. Setelah itu muncul kerajaan Demak. Demak pun ketika Sultan Trenggono meninggal, pecah kerusuhan, pertumpahan darah. Cucunya Raden Patah, Aryo Penangsang dengan Ratu Kalinyamat, ya, dan menantunya Sultan Trenggono, Sultan Adiwijoyo, perang, darah tumpah di mana-mana. Aryo Penangsang mati terbunuh. Bangkitlah Pajang. Pajang jatuh, perang, dan pindah ke Mataram. Ini cerita itu.
nanti Mataram runtuh juga sama. Zaman Amangkurat pertama itu jatuh. Itu sebabnya kota gede sebagai pusat pemerintahan rata dengan tanah. Dicatat pembunuhan terjadi di mana-mana. Nanti diganti Mataram sampai zaman Pakubuwono. Terjadilah geger Pacinan. Keraton di Kartosuro roto dengan tanah, hancur. Penduduk dibunuh dan seterusnya. Sampai keraton pindah Surakarta. Perubahan ini terus terjadi sampai ketika Diponegoro mengangkat senjata karena pergantian Sultan Hamengkubuwono V. Perang 5 tahun. Ini terus sampai revolusi. Jepang datang, lonjo pergi, itu ditandai peristiwa penggedoran dari Jakarta, Tangerang sampai Bekasi. Ya. Rumah penduduk dijarah, orang-orang Belanda dijarah, bunuh dan seterusnya. Sekitar 6.000 orang itu mati terbunuh. Setelah itu masa Jepang jatuh juga begitu. Terjadi penjarahan. Ya, di Surabaya itu orang Jepang disembelih itu sampai diminum darahnya oleh bonek-bonek itu. Selalu ada peristiwa pertumpahan darah. Lalu berdirilah Republik Indonesia. Diperintah Presiden Soekarno. Begitu Presiden Soekarno jatuh, pertumpahan darah lagi. Nggak tahu orang komunis yang dibunuh itu berapa jumlahnya. Pertumpahan darah seterusnya. Sampai Orde Baru berdiri, Soeharto berdiri. Ketika terjadi pergantian, udah mulai rusuh di Situbondo, Tasikmalaya, di Lampung, di Banjar dan seterusnya. Pembakaran gereja-gereja itu sampai pecah 13 Mei 98. Berapa ribu orang mati. Terus begitu sampai diganti zaman Habibie ke Gus Dur, pecah peristiwa Maluku, Banyuwangi, guru-guru ngaji dibunuh, dituduh santet dan seterusnya. Selalu perubahan sih. Dan sepertinya sekarang akan ada terjadi pergantian kekuasaan juga. Kelihatannya itu bisa saja ya. Pecah pertumpahan darah lagi. Kenapa? Ya kita lihat peristiwa terulang ini. Nah di sini saya dulu sempat berpesan kepada teman-teman ya dari anak-anak Ansor Les Bumi, kalau terjadi sesuatu ya, silakan dibaca tahlil kubro, tapi dengan niat, bukan ngirim doa ke orang yang sudah meninggal, tapi niat awal. Tahlil dibacakan untuk menghindari pengaruh jahat setan dan bongso jin yang ada di pulau-pulau Nusantara. Ya. Dan misalnya teman-teman di Ternate itu pernah mempraktekkan itu. Ketika Gunung Gamalama itu sudah mau erupsi, teman-teman mengadakan tahlil di masjid-masjid dengan niat utama pembacaan tahlil itu untuk menghindari pengaruh jahat bangsa jin. Itu pelan-pelan gak jadi meletus gunung itu. Jadi ini nanti, jadi kalau satu ketika ya, kita tidak tahu apakah nanti pilpres sebelum atau sesudah itu akan terjadi kerusuhan, ya, kita kuatkan aja ya, membuat acara-acara tahlilan massal, tapi dengan niat utama untuk menghindari pengaruh tidak baik, pengaruh negatif dari penghuni bumi lama ini, yaitu bangsa jin, yang keberadaan mereka sudah ditulis oleh Sunan
Kalijogo. Ya, itu sebabnya kenapa ada tradisi tahlilan. Awalnya adalah di Desa Lemabang. Kenapa? Agar pulau ini bisa dihuni umat Islam. Itu sampai sekarang ya, mayoritas umat Islam yang tinggal di Jawa mayoritas adalah masyarakat yang masih menjalankan tradisi tahlilan. Ada kelompok-kelompok kecil itu, ya kecil aja, mereka nggak akan lebih besar. Ya, kenapa? Karena tidak mengetahui sejarahnya tanah Jawa, sejarahnya pulau-pulau di Nusantara. Mereka orang baru datang, menggawa pandangan-pandangan dari Timur Tengah, kemudian menolak tradisi yang diwariskan Wali Songo. Ya, gak gampang itu. Ya, orang perang itu dia harus tahu dulu medannya bagaimana, kekuatan musuhnya berapa, harus tahu itu. Gak datang langsung uang ditembak itu lah, mesti kalah dia. Ya. Nah, karena itu zaman Wali Songo sudah ada peletak dasar. Ya. Termasuk masyarakat. Kenapa Indonesia nggak bisa diadu domba seperti Timur Tengah? Karena konsep masyarakat adalah konsep orang bekerja sama, orang sederajat yang bekerja sama satu sama lain. Bukan karena dia agamanya sama, enggak. Bukan karena dia sukunya sama, enggak. Tapi kerjasama, kenapa? Kepentingannya sama. Ya, karena itu masyarakat ini tidak ditandai, oh masyarakat Islam, enggak ada itu. Namanya masyarakat itu ya sing Kristen, Buddha, Hindu, campur jadi satu. Ya, itulah yang menguatkan di sini. Sementara di Timur Tengah gak ngerti ketika bicara soal masyarakat. Kenapa? Akar daripada penduduk di Timur Tengah itu qabila, suku, ya, suku-suku. Perang antar suku itu sering dan gampang disulut. Ya. Itu sebabnya di sana lewat adu domba antar qabila pecah sudah. Timur Tengah sampai sekarang itu. Ya. Sementara kita berusaha bagaimanapun sulit. Kenapa? Loh, kita sudah lebih modern. Kita menggunakan istilah masyarakat. Orang sederajat yang bekerja sama, yang memiliki nasib yang sama, kepentingan yang sama. Tanpa melihat latar suku, tanpa melihat latar bangsa, tanpa melihat latar agama. Ayo. Ya. Inilah yang kemudian oleh Bung Karno dulu disebut Bhinneka Tunggal Ika, kita masyarakat yang maju. Kata-kata masyarakat dari bahasa Arab tapi tidak dikenal di Timur Tengah, justru dipraktekkan di sini. Ya. Itu sebabnya di Indonesia ini sudah akar daripada kemasyarakatan itu sangat kuat. Ya. Sejak zaman Wali Songo. Jadi NU itu baru 1926 organisasi jamaah, tapi amaliyah ya sudah sejak zaman Wali Songo. Itu sebabnya sampai sekarang sulit, ya. Mau dibongkar, mau diadu domba, mau dipecah-pecah sulit. Kenapa? Ada akar tradisi budaya yang dipegang kuat oleh kita. Dan sejarah membuktikan bangsa yang tidak punya tradisi budaya hilang. Ya, dia hilang dari permukaan. Contoh paling dasar, Spanyol itu dulu wilayah kekuasaan Islam. Ya. Abdurrahman Ad-Dakhil dari dinasti Umayyah datang ke sana mendirikan kerajaan di sana. Ya. Tetapi di Spanyol tidak pernah ada tradisi budaya Islam Spanyol. Ya. Nggak ada di sana. Orang Islam ya cukup sholat, puasa, zakat, sodako.
haji, umroh, ya cukup. Nggak ada tradisi lain. Begitu 700 tahun berkuasa di sana jatuh ya, oleh kekuasaan Spanyol di bawah Ratu Isabella, hilang, nggak ada jejaknya di sana. Ya. Kecuali tinggal Istana Alhambra itu yang jadi gereja kemudian. Itu aja. Jejak tradisinya tidak ada. Di Spanyol seolah-olah tidak pernah ada kekuasaan Islam. Yang kedua, itu menyangkut bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi ini dulu tinggal di wilayah namanya Kurdistan. Ya, kesultanan yang sangat besar, terutama ketika di bawah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, sampai menguasai Yerusalem. Tapi bangsa Kurdi ini tidak punya tradisi budaya. Ya. Orang-orang Kurdi yang mengamalkan ajaran Islam, ya apa yang dijalankan, tidak punya. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi jatuh, meninggal, tidak ada penerusnya, tiba-tiba bangsa Kurdistan ini hilang. Wilayah yang dinamakan Kurdistan itu juga hilang. Sekarang orang-orang Kurdi hanya jadi suku-suku kecil yang tinggal di wilayah Irak, Iran, Suriah, dan Turki. Dulu wilayah Kurdistan, tapi mereka hilang sekarang, tinggal jadi suku kecil, ya, minoritas. Ya. Bahkan di Turki dipersekusi, wong Kurdi tidak boleh bicara dalam bahasa Kurdi. Ya. Kalau suku Kurdi bicara dalam bahasa Kurdi, ditangkap polisi dan kemudian diadili di penjara. Ini nasib bangsa. Termasuk wilayah utara Indonesia. Itu ada kerajaan Mindanao, kerajaan Sulu, kerajaan Zamboanga. 100% kerajaan Muslim. Tapi tidak punya tradisi budaya Islam Mindanao, budaya tradisi Islam Sulu, Zamboanga. Tidak ada. Kota yang terbesar dulu ibu kota adalah kota Amanillah. Ya, kota yang aman karena Allah. Ya. Nah, karena tidak punya tradisi, tidak punya budaya. Ketika ditaklukkan Spanyol dan di bawah kekuasaan Spanyol sekitar 50 tahun, 96% penduduk pindah agama Katolik. Hanya tinggal 4% di Mindanao. Ya. Di mana negara itu kita kenal dengan negara Filipina. Itu faktanya. Sementara Islam warisan Wali Songo di Indonesia, tradisi budayanya luar biasa. Ya, mulai tahlilan, selamatan dan seterusnya itu akar. Dijajah Belanda itu 300 tahun lebih. Gak berubah. Ketika kita merdeka, umat Islam masih 95%. Sekarang masih tinggal 85%. Ya. Dan itu terus akan naik lagi jumlahnya. Gak hilang. Kenapa? Ada ciri budaya. Ya. Termasuk kampung Jawa di Bangkok, Thailand. Itu orang-orang Jawa tinggal di sana tahun 1790, sudah 200 tahun. Ya. Bekerja sebagai seniman yang menghias istana kerajaan. Karena mereka orang Jawa, tradisinya adalah selamatan. Ya. Selama hampir 200 tahun, mereka itu selamatan tok. Gak mengenal itu ya, tradisi yang lain. Tapi agama mereka tetap Islam ya, sampai sekarang ya. Tapi sekarang sudah mulai modern.
Orang-orang di kampung itu sholat, sudah baca Quran, sudah dulu tinggal selamatan aja. Ya, tapi belakangan mulai terjadi perubahan. Artinya tradisi itu mampu menjaga identitas keislaman. Ya, nanti di Amerika sama. Ada di Amerika Tengah itu negara namanya Suriname. Itu penduduknya juga selamatan. Ya. Kenapa? Tradisi Jawa. Kenapa? Mayoritas orang Jawa. Ya. Tetapi di Suriname itu aneh. Karena letaknya di Amerika Tengah, harusnya masjid itu menghadap ke timur. Tapi karena di Jawa, semua masjid menghadap ke barat, maka kiblatnya semua di barat. Ketika anak-anak muda di sana bikin masjid ke timur, itu gegeran dengan orang. Nggak bisa. Kenapa? Di Jawa itu masjid ngadep ngulon. Padahal di sana harusnya menghadap ke timur, ke arah kiblat. Ya, di sini. Jadi banyak tradisi-tradisi orang Jawa di Sri Lanka, di Afrika Selatan itu masih tetap selamatan. Ya, dan itu menjaga identitas keislaman mereka. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi tahlil itu bukan bid'ah, bukan. Ya, tapi punya dasar-dasar hukum. Dan itu menjadi sejarah tumbuhnya masyarakat Islam pertama di Jawa dan kemudian berkembang di Sumatera dan tempat-tempat lain. Ya, kan itu selama masih ada tahlilan, insya Allah ya tempat itu akan aman, tentram, damai. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap memelihara tradisi luhur warisan para leluhur kita yang baik, ya, yang kita amalia jalankan ini. Monggo kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat oleh Allah bahwa Indonesia tetap menjadi tempat bagi umat Islam yang mewarisi tradisi luhur, yaitu umat Islam yang penuh toleransi, umat Islam yang damai, umat Islam yang moderat, yang hidup serba penuh kesyukuran. Ya, sedikit saya akan. Kenapa? Kita harus bersyukur tinggal di negara Indonesia dan kita harus bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Wilayah Indonesia ini adalah wilayah berlimpah makanan, wilayah paling subur, wilayah paling kaya sak dunia. Jadi kalau kita membuka peta mineral, ya saya baru membuka kemarin, satu-satunya negara yang negerinya itu mengandung emas, nikel, timah, uranium, baja, besi, cuma Indonesia. Tempat lain itu cuma ada minyak, ya, nggak ada emas. Di sini ada permata macam-macam itu ada semua. Ya, saking makmurnya Indonesia sampai boso daerah Jawa, Bali, Sunda, Sumatera tidak kenal istilah miskin, nggak ada. Miskin itu boso Arab masuk. Kata-kata fakir boso Arab juga. Nanti kata-kata mudarat menjadi mudarat dibaca melarat juga dari bahasa Arab serapannya. Bahasa Jawa asli nggak kenal, nggak ada istilah itu. Kenapa? Ya kita bangsa yang berlimpah makanan. Ya, nanti mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa membahas soal ini. Ya, tapi yang jelas kita harus bersyukur tinggal di wilayah yang kaya raya ini, yang jadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Ingat, Allah mengingatkan, la in syakartum la azidanakum. Sapa sing syukur bakal ditambah-tambah kenikmatan syukur. Ya. Tapi kita jangan mengikuti pandangan orang, tidak bersyukur, ngomel lah, wah kita masyarakat miskin. Nggak ada. Ya. Kita makmur. Sejarah Indonesia tidak pernah ada Indonesia ini kelaparan, nggak pernah ada. Mulai zaman kuno sampai sekarang. Ya. Jadi kita harus meningkatkan rasa syukur kita. Ya, karena itu kita berdoa mudah-mudahan
dengan peningkatan rasa syukur, ya, kita tetap menjadi negara yang makmur, dilimpahi ya, kesuburan, ya, kita aman, tentrem, jauh dari mara bahaya. Sekian, ya, kita monggo berdoa bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib. Allahumma taqabbal fi kulli hajatana yatikum wa laqad tahirun wa batina wa bihaqi asma'ika bi kitabi wajhika. Ar-Rahim. Rabbi habli minas sholihin wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kitil qahar ya alim masyri wa ya qadi haja ya sud. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Liridho ila wa bisabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.